Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وهو سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para karyawan PT DMIA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair. Karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada Al-Kabiratu Al-Hadiyatu wal Khamsun, dosa besar yang ke-51. Al-Imam Al-Zahabi meletakkan dosa besar yang ke-51, yaitu al-istitalatu ala al-dha'ifi wal mamluki wal jariyati wal zawjati wal dabbati. Al-istitalah, istitalah ini kalau secara bahasa artinya pemanjangan. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah penindasan, berlaku sewenang-wenang. Al-istitalah yakni berlaku sewenang-wenang ala dhaif, atas orang yang lemah, wal mamluk, dan hamba sahaya atau budak. Kalau kita mau terjemahkan boleh pembantu. Menindas, mengintimidasi, berbuat sewenang-wenang. Wal jariyah, dan juga kepada al jariyah. Jariyah ini yakni seorang gadis kecil, ya, yang mungkin suka membantu juga al-jariyah, gadis kecil atau gadis yang belum menikah, itu al-jariyah. Wazaujah, dan istri. Wadabah, dan kendaraan. Jadi termasuk dosa besar
berlaku sewenang-wenang, bersikap menindas, zalim kepada orang yang lemah, hamba sahaya atau pembantu, atau kepada anak gadis, kepada istri, dan juga kepada kendaraan, dabbah. Kendaraan di sini yang dimaksud adalah kendaraan berupa binatang. Ya, bersikap sewenang-wenang kepada binatang, bersikap zalim kepada binatang, ini tidak boleh. Bersikap zalim kepada binatang ini tidak boleh. Atau kalau memang kita mau terjemahkan maksudnya adalah kendaraan pun, kita tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap kendaraan. Kendaraan kita kalau pada zaman sekarang ini berupa mesin, ya, kendaraan bermotor, tidak pernah dirawat, tidak pernah diganti olinya, tidak pernah pokoknya dibersihkan atau mungkin dicuci, dipakai terus, ya, dipakai terus tanpa dirawat. Ini masuk ke dalam sikap sewenang-wenang kepada kendaraan, meskipun itu benda mati, ya. Kalau dahulu kendaraannya kan berupa binatang, ya, onta atau kuda, ini tidak boleh juga bersikap sewenang-wenang. Dan ini dosa besar, dosa besar. Bahkan kalau kita mau meneliti lebih dalam lagi, ini masuk ke dalam sikap kesombongan bagi seseorang, ya, sikap kesombongan pada seseorang, merasa tinggi, merasa besar, sehingga minta dilayani, kalau tidak dilayani maka akan ditindas, diintimidasi, ya. Ini termasuk daripada kesombongan. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Az-Zahabi berkata di sini, dilihat bukunya, li'anna Allah ta'ala qad amara bil ihsani ilaihim biqaulihi ta'ala, karena Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Al-ihsan, ihsan ini berbuat baik, bersikap baik kepada mereka, berdasarkan firman-Nya Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب من كان mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah oleh kalian, janganlah kalian menyekutukan dengannya sedikit pun, syai'a, sedikit pun, atau dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Wabidhil qurba, dan keluarga terdekat. Keluarga terdekat, adik, kakak, paman, bibi, orang tua, dan seterusnya. Bidhil qurba. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Ini masuk ke dalam kategori dhaif, orang-orang yang lemah.
wal yatama, anak-anak yatim, wal masakini, orang-orang miskin. Ini dhaif, ya, anak-anak atau orang-orang yang masuk ke dalam kategori lemah, kaum lemah. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang memiliki hubungan terdekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang samping kita, yang tidak ada hubungan terdekat, artinya tidak ada hubungannya, dia hanya sekedar memang tetangga saja, orang lain, tidak punya hubungan nasab, tapi dia berada di dekat kita. Ini yang disebut dengan al-jaru al-junub. Was-sahibi bil jan, dan teman yang ada di sisi kita. Sebagian mufassir mentafsirkan yang dimaksud dengan was-sahibi bil jan adalah istri, ya, istri atau orang-orang yang berada di sekitar kita dari anak, istri, dan yang semisalnya. Wabni sabil, dan anak atau orang yang berada dalam perjalanan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, ya. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang engkau miliki dari tangan kanan kalian. Maksudnya di sini adalah budak. Maksudnya adalah budak. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai atau tidak menyukai orang yang mukhtal, ya, sombong, fakhura, dan membanggakan diri. Ya, ini al-istitalah minal mukhtal, minal fakhur, minal kibr, termasuk daripada kesombongan. Jadi cara pengambilan dalilnya adalah tentang dhaif. Di sini ada kalimat al-yatama wal masakin, dan juga wa ma malakat aymanukum. Amamluk, yakni wa ma malakat aymanukum. Wal jariyah, ini adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jarul junub atau dzil qurba, dia anak-anak gadis, entah dia adik kita, kakak kita, atau mungkin dia adalah anak atau keponakan kita. Al jariyah. Dan juga al jarul junub wa sahibu bil jan, ini zaujah, istri, ya, istri. Kemudian juga kendaraan, demikian juga kendaraan. Kendaraan masuk ke dalam wa ma malakat aymanukum, apa yang engkau miliki dengan tangan kananmu. Ya, ini kendaraan ini hasil dari apa yang kita miliki dengan membelinya, karena budak juga bagian daripada yang bisa dibeli pada waktu itu, ya, yang bisa dibeli. Wa ma malakat aymanukum, apa yang kita beli, apa yang bisa kita beli. Qala al-Wahidi fi qawlihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Berkata al-Wahidi tentang firman Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Akhbarana Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Mahrajani bi isnadihi an Ibnu Jabal, yakni Ibnu Jabal yang dimaksud adalah Mu'adz bin Jabal. An Ibnu Jabal radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya ia berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, aku pernah dibonceng di belakang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala, lalu Nabi bersabda, ya Mu'adz, qultu labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Aku berkata ketika dipanggil, wahai Mu'adz, aku berkata labbaik, wahai labbaik, dan semoga engkau
bahagia sa'daik ini, semoga Allah memberikan kebahagiaan padamu wahai Rasulullah. Qala hal tadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apakah engkau tahu apakah hak Allah dan hak hamba? Apakah hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hamba itu adalah hamba itu menyerahkan peribadatannya hanya kepadanya, yakni hanya kepada Allah Azza wa Jal, wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Jadi hak Allah itu adalah tauhid. Hak Allah itu adalah tauhid. Mengesahkan Allah ini adalah kita memberikan hak Allah. Makanya Allah murka, Allah marah, dan tidak akan pernah mengampuni dosa syirik bila ada orang yang mati dalam keadaan syirik. Mengapa? Karena dia telah menyerahkan hak Allah kepada orang lain. Karena dia telah menyerahkan hak Allah kepada makhluk selain Allah yang tidak berhak untuk diibadati. Ya, jadi hak Allah adalah kita bertauhid kepadanya, dan hak Allah itu cuma satu itu. Tidak ada yang lain. Sementara hak manusia itu banyak. Banyak hak manusia yang harus dipenuhi. Tapi manusia tidak bisa memenuhi hak Allah yang satu itu, bertauhid padanya. Allah hanya minta satu. Allah hanya minta satu, dan Allah akan penuhi hak hamba apapun keinginannya dari hak-haknya. Ya, ini dalil yang sangat kuat sekali menunjukkan bahwa antara Allah dan manusia, antara Allah dan hambanya saling memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi. Soal, kalau begitu Allah membutuhkan haknya dong? Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Allah tidak membutuhkan haknya, tapi Allah berhak menuntut haknya. Ya, membutuhkan dengan menuntut beda. Menuntut belum tentu membutuhkan terkadang. Tapi kalau manusia ketika menuntut saat dia membutuhkan, dan memang manusia butuh. Tapi Allah menuntut manusia bukan berarti Allah membutuhkan. Bukan berarti Allah membutuhkan. Allah hanya menuntut haknya manusia yang ketika telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah apa? Ia menyembah kepada Allah. Harus menyembah hanya kepada Allah. Itu hak Allah. Tapi terkadang manusia tidak memenuhinya. Ya, manusia tidak memenuhinya. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku berkata Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah hamba itu menyembah kepadanya saja dan tidak menyekutukannya. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adzibu man la yusyrika bihi syai'a. Adapun hak Allah terhadap hamba, jadi hamba memiliki hak atas Allah, Allah tidak akan mengazabnya. Ya, Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang tidak menyekutukannya. Jadi hak antara Allah dengan hamba hanya ada satu, hanya berkisar pada tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hak yang lain kecuali hanya manusia beribadah hanya kepada Allah, itu saja. Adapun macam-macam ibadah, salat, puasa, zakat, ini adalah cara bagaimana kita memenuhi hak Allah Azza wa Jal. Cara yang diinginkan oleh Allah atau metode yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana seorang hamba memenuhi hak Allah, memenuhi hak Allah dengan cara beribadah kepadanya. Ya, dengan cara beribadah kepadanya. Ketika kita salat,
dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala salat kita, maka kita sedang memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, ketika kita zakat, ketika kita haji, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, ketika kita minta hak kepada Allah, Allah akan memberikan setelah kita memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak hamba? Allah tidak akan mengadab. Dan cukup ini hak yang paling besar, karena yang dibutuhkan nanti di akhirat adalah bagaimana manusia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Kemudian wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam النبي صلى الله عليه وسلم أعربي فقال يا نبي الله أوصني قال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam A'rabi, orang kampung atau badui atau orang desa, orang yang bukan orang kota, A'rabi itu. Faqala, lalu ia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ausini, wasiatkanlah kepadaku, atau berilah wasiat kepadaku. Qala la tusyrik billahi syai'a, janganlah engkau menyekutukan Allah sedikit pun. Wa in quti'ta wa hurikta, meskipun engkau dipenggal dan meskipun engkau dibakar. Meskipun engkau dipenggal, dipotong lehernya atau mungkin diputus anggota tubuhnya, wa hurikta, dan engkau dibakar, jangan menyekutukan Allah. Wala tada' salata fa innaha dhimmatullah, dan juga jangan engkau tinggalkan salat, karena sesungguhnya itu adalah dhimmatullah, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dhimmatullah ini, Allah berani menjamin orang yang tidak meninggalkan salat. Apa jaminannya? Selamat dari api neraka, selamat dari tuntutan, selamat dari ancaman dengan neraka. Itu zimmatullah. Karena salat itu adalah zimmatullah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Wala tashrabul khamra fa innaha miftahu kulli syarrin, dan janganlah engkau meminum khamar, karena sesungguhnya khamar itu adalah kunci dari segala keburukan. Ketika kita minum khamar, maka keburukan itu akan terbuka. Dan memang demikian ya kuah, nyata yang seperti ini. Enggak zaman dulu dan juga zaman sekarang. Dari dulu sampai sekarang khamar itu adalah termasuk daripada kunci daripada segala keburukan. Seperti pernah terjadi di Jogja. Terkenal Jogja itu kota aman sebenarnya. Ketika miras masuk ke Jogja, sering terjadi tawuran. Ya, orang-orang yang tidak pernah muncul pada waktu itu muncul. Dalam yang dimaksud di sini orang-orang, yakni orang-orang yang berkulit hitam, orang-orang timur, entah itu Ambon atau Flores atau Irian, itu muncul, keluar ke jalanan bawa parang, bawa macam-macam senjata yang dahulunya nggak ada. Yang kita lihat orang-orang kalem-kalem, orang-orang Jawa itu. Begitu masuk miras, orang-orang seperti itu tuh muncul, ya, berperang antara satu dengan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Apa penyebabnya? Ternyata ditelusuri, yang membikin onar ini adalah pemabuk, orang yang sedang mabuk, miras sebabnya. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabul khamar,
Jangan minum khamar. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya khamar itu adalah kunci daripada segala keburukan. Ya. Dan masuk di dalamnya narkoba atau benda-benda yang membawa kepada mabuk. Ya, itu adalah kunci daripada keburukan. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mencoba ingin menafsirkan ayat surat An-Nisa ayat 36 sebagaimana yang beliau letakkan di awal tadi. Qauluhu wa bil walidaini ihsana yuridu al-birru bihima ma'al lutfi wal linil janibi wala yaghlidhu lahuma wala yahiddan nadhar ilayhima wala yarfa'u sautahu alaihima. Yang diinginkan adalah bir walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Yang dimaksud adalah yuridu albirri bihima, berbuat baik kepada keduanya dengan lemah lembut, dengan linul janib, yakni ketika berada di sisinya itu juga lemah lembut, tidak kasar, bersikap sopan di hadapannya. La yaghlidh, tidak berkata kasar. Yaghlidhu itu artinya kasar, keras. La yaghlidhu lahuma, tidak berkata kasar kepada keduanya. Ini yang terkadang seorang anak itu nggak tahan. Ya ikhwah, ini berdasarkan pengalaman ya. Untuk bersikap lemah lembut di hadapan kedua orang tua itu bagi seorang anak itu terkadang sulit. Meskipun kita banyak ilmu masuk ke dalam otak dan hati kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi ketika berada di hadapannya sangat sulit kita untuk bersikap sopan, untuk bersikap lembut. Apalagi selalu ya di mata kita ketika kita melihat orang tua menjengkelkan. Ketahuilah itu adalah cara iblis untuk menggoda manusia agar manusia terjebak ke dalam dosa besar, yaitu berupa durhaka kepada kedua orang tuanya. Sama seperti iblis yang ingin memisahkan antara suami dengan istri. Ia pun menanamkan kejengkelan, keburukan ke dalam hati manusia ketika melihat kedua orang tuanya. Ya. Kita dalam ta'lim seperti ini, ketika mendapatkan nasihat berbuat baiklah pada orang tua, masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam otak dan hati kita masuk. Tapi selepas dari kajian, ketika antum bertemu dengan orang tua, itu muncul lagi kejengkelan itu. Apalagi kalau orang tua sudah sulit untuk diajak komunikasi. Apalagi orang tua yang selalu, kalau bahasa kita, cerewet, bawel, ya, nggak mengerti anaknya. Itu ditanamkan rasa jengkel dan kita dipaksa oleh iblis untuk durhaka kepadanya. Ya, padahal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu banyak, termasuk diantaranya ini, memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Bagaimana kalau seandainya terjadi demikian pada diri kita? Tahan, sabar untuk menghadapi kedua orang tua yang menjengkelkan. Tetap berkata lemah lembut kepada mereka, tidak boleh berkata kasar kepada mereka. Lihat, la yaghlidhu lahuma, kata Imam Adz-Dzahabi, jangan berkata kasar, jangan bersikap kasar, keras kepada mereka, jangan. Kemudian wala yahiddan nazar, jangan melihat dengan pandangan yang tajam. Kalau pandangan tajam mungkin kita melotot gini. Kita nggak berkata-kata tapi mata kita melotot pada kedua orang tua, itu juga udah durhaka. Bukan dengan kata-kata, mulut kita diam tapi mata kita melotot di hadapan orang tua, itu durhaka. Itu durhaka. Atau karena kejengkelan kita melihatnya dengan ujung mata begini.
Seperti itu. Ya, dengan ujung mata yang di dalam hati ada kebencian, kejengkelan melihat kedua orang tua. Itu durhaka. Meskipun lisan kita tidak berkata-kata, lisan kita diam, tapi karena kejengkelan kita melihat dengan pandangan dari sudut mata begitu. Memicingkan, kalau bahasa kita memicingkan mata di hadapan kedua orang tua. Entah itu bapak atau ibu. Ya, entah itu bapak atau ibu. Terkadang mereka menjengkelkan. Yang menurut kita dia tidak paham terhadap anaknya, tidak paham anak masa kini, tidak paham anak modern. Selalu diajak kepada yakni sikap-sikap zaman dulu, sebagaimana mereka bersikap. Ya, dan selalu orang tua itu selalu mengatakan, dulu itu ayah, dulu itu ibu, selalu begitu, untuk memberikan contoh. Dulu ayah, dulu ibu, dulu tuh saya begini, dulu sama orang tua begini, diceritakan kebaikan-kebaikan, dimunculkan kebaikan kepada anaknya. Ingat, mereka bermaksud berkata demikian hanya untuk mengajarkan kita. Meskipun mungkin kita sudah dewasa, ia ingin kita itu mengambil pelajaran, ibrah dari apa yang mereka lakukan. Bukan ada kebencian atau mungkin ada maksud-maksud tertentu pada kita, tidak. Yakini seperti itu. Ya, jadi jangan pernah bersikap tidak baik kepada mereka. Yaitu tadi dengan berkata kasar, memandang tajam, melotot. Kemudian wala yarfa'u sautahu alaihima, dan jangan mengangkat suara atasnya. Mengangkat suara yang dimaksud bukan berarti kita karena mungkin orang tua udah berkurang pendengarannya kita bicara keras itu, ya karena memang harus keras ngomongnya. Itu tidak durhaka. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana mengangkat suara dengan cara membentak mereka. Membentak mereka. Ketika mungkin ada rasa jengkel dalam hati kita, kita bentak mereka. Ah, ibu ini. Ah, ini bentakan seperti ini. Mungkin kita tidak bermaksud hanya sekedar ingin menasehati, tapi dengan bentakan itu durhaka, sikap durhaka kepada orang tua. Atau bapak ini, itu bentakan, mengangkat suara di atas suara mereka. Hadza minal uquq, termasuk daripada dosa besar. Bal yakunu baina aydihima mithlal 'abdi wa baina yaday sayyidi tadhallulan lahuma. Kata Imam Az-Zahabi, bahkan hendaknya keberadaan kita di hadapan mereka itu seperti seorang hamba saya di hadapan tuannya. Hendaknya sikap kita berada di depan orang tua itu seperti hamba sahaya di hadapan tuannya. Merendahkan diri kita atau merendahkan hati kita di hadapan mereka, tidak berani berucap kasar di hadapan mereka. Tadhallulan lahuma, untuk merendahkan hati kita di hadapan mereka. Ingat, bukan merendahkan diri, tapi merendahkan hati di hadapan mereka. Tidak sombong. Tidak sombong. Ini sikap terhadap kedua orang tua, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Az-Zahabi. Wa qauluhu, wa bidzil qurba qala yasiluhum wa yata'atufu alaihim, dan terhadap keluarga terdekat. Bidzil qurba ini keluarga terdekat, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, itu bidzil qurba. Qala yasiluhum, sambung silaturahmi kepada mereka, wa yata'atufu alaihim, dan bersikap sayang, lemah lembut atas mereka. Wal yatama, dan anak-anak yatim, yakni yurafiqu bihim, bersikap lembut, bersikap sayang kepada mereka. Wa yudnihim wa yamsahu ru'usahum, mendekat kepada mereka dan mengusap kepala mereka. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Al yatama wal masakin ini ad-dhaif, orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah, yang terkadang mudah sekali untuk ditindas.
mudah sekali untuk ditindas. Bibadli yasirin waraddin jamil, dengan memberikan kemudahan kepada mereka, dan kalau ada sesuatu yang harus ditolak, tolak dengan baik. Raddin jamil, menolak mereka dengan baik. Umpama mereka meminta sesuatu kepada kita dan kita tidak milikinya, atau mungkin kita enggan untuk memberikan karena mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka tolak mereka dengan baik. Raddin jamil, tidak dengan kasar. Maghrib? Belum. Naam, tidak dengan kasar. Wal jaru dzil qurba, dan tetangga yang memiliki hubungan dekat, yakni alladzi bainaka wa bainahu qarabatan falahu haqqul qaraba wa haqqul jiwar, yakni orang-orang di antaramu dan di antara dia ada hubungan kerabat, keluarga terdekat, maka ia memiliki hak keluarga, ya, haqqul qaraba, hak keluarga yang harus disambung silaturahminya, wa haqqul jiwar, dan dia memiliki juga hak tetangga. Makanya kalau kita bertetangga dengan keluarga sendiri, artinya kita tinggal di sebuah perumahan, yang sebelah kita, rumah sebelah kita itu adalah kakak kita atau adik kita, itu dia memiliki dua hak. Kalau tetangga yang tidak memiliki hubungan, yang tidak memiliki hubungan kerabat, dia hanya memiliki satu hak, yaitu hak tetangga, bukan hak kerabat. Tapi kalau dia adalah merupakan keluarga terdekat, dia punya dua hak, hak keluarga terdekat dan hak tetangga. Yang seperti ini pun iblis masuk, syaitan masuk untuk menggoda hubungan kita dengan keluarga kita sebagai tetangga. Itu iblis masuk, digoda hati kita, apalagi kalau seandainya kakak kita awam atau keluarga kita ini awam, ya, yang mungkin tidak mengerti agama, bawaannya selalu ngajakin berantem lulu, umpama. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Makanya nih saran saya kalau ingin mencari tempat tinggal, ahsannya jauh, jangan dekat keluarga. Karena pertama tadi kita harus meletakkan dua hak kepadanya. Yang kedua, terkadang iblis tidak tenang, tidak tinggal diam untuk kita menjaga hubungan dengan keluarga, apalagi itu tetangga. Itu sangat sulit. Iblis tidak tinggal diam. Dan ini terjadi di masyarakat muslim. Orang-orang yang memiliki tetangga yang dia itu adalah keluarga kita juga, itu nggak akan damainya, terkadang sebentar. Damainya terkadang sebentar. Isinya setiap hari bangun tidur saja itu tengkar. Ya entah mungkin anak dengan anaknya, dengan suaminya, dengan istrinya. Ya karena memang mereka nganggap biasa keluarga. Tapi terkadang kita sulit untuk menjaga hubungan karena iblis tidak tinggal diam di sana, selalu memberikan godaan untuk selalu ingin memutus silaturahmi. Maghrib belum? Udah, baik. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu iyyakum. Sebenarnya masih banyak ini, masih panjang pembahasan ini. Fa insyaallah kita bahas pada pertemuan akan datang. Ya, tentang bagaimana dosa besar penindasan terhadap orang yang lemah. Ya, demikian kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Oke, ya siap. Fadhal ya adzan. Naam. Saya ralat tentang wal jaridil qurba. Ternyata di sini bukan dua hak yang harus dipenuhi, tapi tiga. Bukan dua hak yang harus dipenuhi, tapi tiga. Yani dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, yani alladzi bainaka wa bainahu qarabatan falahu haqqul qarabah wa haqqul jiwar wa haqqul islam.
haqqul qarabah wa haqqul jiwar wa haqqul Islam. Hak keluarga terdekat yang harus disambung silaturahminya, hakul jiwar, hak tetangga yang harus dipenuhi sebagai tetangga, tidak boleh kita menzaliminya, wa hakul Islam, dan hak sesama muslim yang harus dipenuhi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, 6 hak muslim. Ya, hakul muslim ala muslim sittun yang harus dipenuhi. Jadi ada 3 hak yang harus dipenuhi. Makanya tadi saya katakan kalau cari rumah, asalnya jangan dekat dengan keluarga. Banyak sekali faedah di sana. Ini bukan berarti kita memisahkan untuk memutus silaturahmi dengan keluarga. Tidak, justru antum tidak dekat dengan mereka akan terjalin tetap silaturahmi dan akan terjaga hak-hak yang lainnya. Iblis tidak mengganggu hubungan silaturahmi. Ya, tidak mengganggu. Karena ketika kita dekat dengan keluarga itu iblis tidak tinggal diam untuk mengganggu. Dan iblis melakukan demikian bukan hanya sekarang saja, justru sejak awal pertama kali manusia turun ke bumi. Ketika Nabi Adam punya 2 anak, Habil dan Qabil, iblis menggoda selalu untuk memisahkan dan ingin bertengkar keduanya ini. Dimasukkan bisikan-bisikan yang selalu ingin memisahkan keduanya. Ini terus berlangsung sampai zaman sekarang ini. Setiap 2 orang saudara, sekandung, seibu, sebapak, itu tidak pernah terkadang tidak pernah akur. Ya, tidak pernah akur. Ini justru cara menjaganya, jangan dekat. Ketika sudah berkeluarga, jangan dekat. Cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain agar terjaga justru silaturahmi, agar terjaga hubungan dan juga bisa memberikan hak-haknya. Kemudian wal jarul junub huwallazi laisa bainaka wa bainahu qarabah, dan al jarul junub ini orang yang berada di samping. Artinya di sini bisa dimaksudnya adalah istri. Bisa yang dimaksud adalah istri yang tidak memiliki kerabat, tidak memiliki hubungan kecuali hanya pernikahan. Ini kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, ini tafsir dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala terhadap surat An-Nisa ayat 36. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar, sebelum ditutup ada soal? Fadhal. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, di antara orang tua kandung sama mertua ini sama? Iya. Posisi mertua ala kulli hal hukum asalnya dia adalah orang tua istri kita. Di mana mereka pun seperti orang tua, harus kita berbuat baik kepada mereka. Namun memang kadarnya tidak sama seperti orang tua sendiri, tapi tetap kita tidak boleh bersikap kepada mertua kita seperti mensikapi teman, atau mungkin seperti kita mensikapi istri kita sendiri. Tidak, karena mereka adalah orang tua. Orang tua disikapi seperti orang tua, sebagaimana istri kita sebagai anaknya yang mensikapi orang tua. Istri kita pun harus bersikap baik terhadap orang tuanya. Maka kita sebagai suaminya juga bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Hanya saja apakah ganjaran dan pahalanya sama dengan seperti orang tua kandung? Jawab la, tidak. Namun pada dasarnya berbuat baik kepada kedua orang tua, baik orang tua kita sendiri atau orang tua istri, sama bersikapnya. Ya, sama bersikapnya. Minimal dia orang yang lebih tua daripada kita. Orang yang lebih tua daripada kita yang kita berbuat baik padanya. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.